Indonesia makin adil ya. Sebagai hadiahnya sebentar lagi di kemerdekaan kita punya bendera baru, yaitu bendera One Piece gitu ya. Indonesia berarti agak negara mafia juga sebenarnya. Iya, coba Anda mau tanya mafia nikel ada, mafia laut ada, mafia hutan ada, mafia udara. Mafia udara, dagang frekuensi. Haji nggak ada haji? Apa? Haji. Mafia haji ada. Ada mafia haji. Ini bicara soal mafia, bicara soal peradilan yang ada nuansa politik. Di Indonesia masih kental nggak mafia, peradilan dengan nuansa, apalagi baru selesai nih kasus Tom Lembong nih kan. Dari yang besar itu mafia hukum merajalela di tingkat permainan politik, di tingkat ekonomi elit, sehingga saya pernah berdiskusi di mana tuh letak korupsinya. Letak korupsinya Indonesia kok disebut negara terkorup, itu ada di ibu kota negara dan ibu kota provinsi dan kota-kota perdagangan. Apakah semua yang pernah menjabat di pemerintahan kalau dicari kesalahannya pasti bisa masuk? Alhamdulillah sekarang bersama guru kita nih, Prof. Mahfud MD. Alhamdulillah bisa tampil di Cerita Untung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nih kayak mau ngobrol sama Prof nih. Iya ya, lama kita nggak ngobrol. Coba dulu pernah wawancara di TV dulu. Karena hiruk pikuk gitu. Benar-benar. Kan dulu sibuk banget. Prof sibuk banget. Udah gitu sempet sempat kita lihat di debat capres gitu, coba dari jauh gitu ya. Nah, mengenai apa yang sedang terjadi di kehidupan kita nih di Indonesia ini kan yang banyak yang lagi viral, dan yang pasti ini adalah sesuatu yang masyarakat, apalagi kita nih sebagai yang awam nih, yang nonton ini kebanyakan awam peradilan hukum Indonesia, apalagi mungkin yang dilihat adalah drama-drama di depan layar gitu. Kita mau dengar behind the scene nih sepertinya nih. Yang lagi viral terakhir nih Prof nih, ya bagaimana sudah keluarnya Tom Lembong dan Hasto sekarang ini. Ada bahasa apa di belakangnya menurut Prof sendiri? Menurut saya dan saya kira pemahaman publik ya pada umumnya, terutama masyarakat politiknya itu memang ada terjadi proses pendekatan antara PDIP, CQ Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan proses penjauhan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh itu bahasa. Iya, karena begini, permainan politiknya itu ketika Pak Prabowo ini kan butuh dua-dua nih. Ketika butuh Mbak Mega sama Pak Jokowi. Iya, butuh Mbak Mega sama Jokowi. Bagaimanapun sama-sama tokoh kan, dan sama-sama berpengaruh. Pak Prabowo ingin agar bisa dekat dengan Bu Mega kan, biar pemerintahan lancar karena dia punya parlemen terbesar. Pak Jokowi juga ingin, tetapi kan terjadi tarik menarik. Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo mendekat, ini Pak Jokowi narik lagi. Kalau ke sana juga ini tarik menarik gitu. Sehingga bahasa yang politik yang terakhir tuh orang menyimpulkan nampaknya Pak Prabowo berpikir ya kekuatan politik realnya kan sekarang ada di PDIP kalau mau ngitung-ngitung kekuatan ya. Kalau dibanding maksudnya, kalau dibanding antara Bu Mega dan Pak Jokowi Bu Mega. Iya, dibandingkan Pak Jokowi tentu saja kan. Itu kegiatan politiknya. Apapun itu tidak bisa dibantah, sehingga Pak Prabowo kemudian memberi semacam political trade off ya. Itu kan oke deh. Gitu. Kita berdekatan. Anda jangan terlalu banyak menghantam saya gitu. Itu nanti Hasto kita bantu, PDIP kita fasilitasi untuk terus berkembang. Sementara Bu Mega ya saya oke gitu, saya ikut, tapi saya tidak ikut dalam koalisi.
tapi juga tidak oposisi gitu, penyeimbang. Nah, penyeimbang ini dulu istilah lama ini. Istilah tahun 70-an gitu ketika Mas Ari masih kecil kali waktu itu. Belum lahir saya tuh. Belum lahir lah ya. Zaman-zaman Nurholis Majid masih baru pulang itu kan di Indonesia ndak ada oposisi, yang ada penyeimbang gitu. Tapi sebenarnya oposisi juga dong tuh. Oh iya sebenarnya, hanya bahasa kalau bahasa Inggrisnya kan sama aja kan. Kan gitu kan, artinya berhadapan begitu beda, tidak dalam satu kelompok kan biasa, tapi dihaluskan lah istilah. Tapi kalau oposisi yang beneran kan memang frontal ya. Kalau pemerintah merah ini bikin yang hitam misalnya, kalau ini hitam biru pasti beda, pasti beri alternatif. Kalau oposisi yang dengan Bu Mega itu ya kita dukung lah pemerintah, tapi kalau salah kita kritiki juga. Cuma beda kan cara mengkritisi atau sikap kritis yang dilakukan oleh oposisi dengan sikap penyeimbang kan itu. Kalau oposisi kan ini ambil nih kekuatan politik atau hantam. Kalau ini enggak gitu, luruskan aja gitu. Ya jadi ya damai-damai aja. Jadi nggak terlalu kenceng lah begitu istilahnya. Waduh, tadi Prof bilang kalau dari sisi kekuatan lebih kuat Ibu Mega saat ini. Bukannya Pak Jokowi masih punya banyak tim di dalam circle pemerintahan? Masih punya banyak tim sebagai sisa-sisa kekuatan yang lalu. Sisa-sisa. Tidak bisa dipungkiri bahwa di kabinet itu masih sangat banyak orang yang taruhlah titipan Pak Jokowi, tetapi tidak pernah dibantah juga kan ketika masyarakat menyebut ini. Dan beberapa komunikasi di antara mereka bocor juga tidak pernah dibantah. Artinya memang ini ada sekitar 13 atau 14 orang gitu kan orangnya Pak Jokowi di kabinet gitu. Itu yang lalu. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai, orangnya sih tidak diapa-apain dulu, tetapi sudah mulai diisolasi dari kebijakan-kebijakan. Oh begitu. Ya, kelihatan sekali ya. Jadi contohnya? Contohnya? Ya banyak contohnya kebijakan Anda misalnya melihat ya Pak Prabowo dengan Gibran itu jalan kelihatannya, tapi kan tidak pernah dalam sepanjang sejarah Indonesia kok presiden seperti jalan sendiri, wakilnya sendiri juga enggak pernah saling bersinergi, enggak pernah saling menjadi komplementasi antara keduanya, ya toh? Ya jalan ya sudah gitu, biarin aja. Kemudian kalau di bidang pemerintahan sekarang ini kebijakan-kebijakan itu dibuat itu oleh timnya Pak Prabowo sendiri tanpa mengikutkan anggota-anggota kabinet yang dari Pak Jokowi. Jadi mereka ini semua cuma ikut aja apa kata Pak Prabowo gitu. Jadi tidak lagi memberi arah, tidak memberi warna Jokowiisme terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Mereka masih dihargai ya, sudahlah kamu di situ, kamu di situ. Tapi coba apa yang disumbangkan untuk negara? Cuma dengar-dengar aja. Nggak ada kebijakan-kebijakan yang terlihat dari warna kejokowian ini. Dipikir masyarakat nih ngerasa bahwa Pak Prabowo itu masih kan namanya keberlanjutan. Sebenarnya mungkin banyak nih masih menyangka bahwa Pak Prabowo melanjutkan apa yang menjadi misinya Pak Jokowi. Entah apa itu misinya, tapi maksudnya Pak Prabowo itu cuma ngelanjutin gitu. Itu pernyataan politiknya aja, ngelanjutin. Kan banyak yang tidak dilanjutkan. Anda misalnya IKN. IKN itu harusnya 17 Agustus dulu itu, karena saya ada di dalam IKN itu. Targetnya tuh Agustus tahun 2024 tuh upacara negara sekaligus penempatan IKN selanjutnya. Sekarang ini berubah lagi. Tahun 2029 belum tentu ditempati, 2028 kan targetnya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, timnya Pak Prabowo bilang itu nanti tidak jadi ibu kota negara, ibu kota politik. Nah, saya tidak tahu apa maksud itu. Apa yang dimaksud ibu kota politik, saya tidak ngerti. Tapi mungkin kantor-kantor lembaga politik akan ada di situ. Mungkin ya. Cuma kantor-kantor resmi untuk kegiatan politik tertentu atau apa gitu. Sehingga desain penempatannya itu sudah tidak seperti yang dibayangkan nyaman Pak Jokowi. Tapi sudah ada pemerintahan nggak sih di sana? Maksudnya ada pekerjaan pemerintahan di sana? Nggak ada sama sekali, belum ada. Sama sekali belum ada, baru proses pembangunan aja.
Jadi yang apa namanya katanya PNS sudah mulai pada pindah ke sana. Ya, PNS akan mulai pindah tahun 2028. Jadi nempatin siapa nih? Belum ada di sana yang nempatin. Ya orang-orang jaga aja. Kegiatan administrasi pemerintahan tidak ada. Gitu terus. Sekolah apa itu kan belum ada. Orang banyak yang tidak mau pindah ke sana. Disitulah sebabnya Pak Prabowo belum memastikan itu kan kapan kita pindah ke IKN, itu kan tergantung kapan keputusan presiden diturunkan. Menurut undang-undang kan. Sejak ada undang-undang tentang ibu kota negara itu kan isinya dengan keluarga undang-undang ini maka ibu kota negara berpindah ke ibu kota Nusantara. Ya, dan pemindahan itu diresmikan dengan sebuah keputusan presiden. Pak Prabowo belum mau. Jadi kalau menurut Prof sendiri kecenderungannya bakal jadi atau enggak? Dengan melihat peta politik yang ada sekarang dan melihat semangat Pak Prabowo dan latar belakang diskusi-diskusi yang muncul dari para pemain politik di Gerindra, tidak ada arah bahwa akan pindah ke sana. Sehingga sekarang kan sudah mulai muncul usul resmi kan dari DPP Nasdem. Besok IKN itu dijadikan ibu kota provinsi aja. Provinsi Kalimantan Timur. Oh gitu. Jadi turun nilainya. Tapi kita lihat aja kan. Dan untuk itu Pak Jokowi adalah orang yang paling ingin agar itu jadi ibu kota negara. Karena saya tahu dan itu tidak salah. Cuma sekarang daya dorongnya sudah sangat lemah untuk bisa meneruskan. Tapi apakah realistis menjadikan ibu kota di keadaan kondisi ekonomi seperti sekarang nih untuk menjadikan ibu kota? Saya kira enggak. Tidak realistis. Seumpama ekonomi keadaan membagus pun saya kira belum realistis untuk berharap sebuah kota besar, sebuah ibu kota itu lalu bisa dibangun dalam 10 tahun, 20 tahun itu hampir tidak mungkin ya. Mungkin suatu saat sih jadi, suatu saat, tapi menurut saya ya perlu waktu paling cepat 30 tahun itu baru bisa disebut. Karena kompleks itu ya. Lah iya kan, orang mau pindah ibu kota kan tidak sama dengan memindahkan burung. Burung ini rumahnya kamu. Kalau itu enggak bisa, Dok. Itu kan harus semua sistem. Ini kan kan kalau dari penggambaran Prof sendiri sebenarnya jadi presiden Indonesia juga nggak mudah ya. Tidak mudah. Selain kebijakan ternyata harus ada komunikasi sopan santun politik dan lingkaran politik itu kan rumit. Tidak bisa sopan santun ke sini tapi mungkin mengganggu yang ini kan. Mengganggu keseimbangan seperti itu perlu keahlian. Perlu ketangguhan rasa dan ketangguhan otak juga. Iya kan? Tidak mudah. Itu bagaimana sekarang? Kalau menurut Prof sendiri, Pak Prabowo ngejalin ini gimana sekarang? Soal kewalahan atau memang sudah cukup proporsional? Ya, kelihatannya beliau berusaha untuk itu semua, tapi ya itu masih banyak menurut saya sisa-sisa residu politik masa lalu yang tidak mudah diselesaikan dengan cepat. Sehingga saya berteori begini ya, karena saya pernah teman kan dengan Pak Prabowo. Ya sampai sekarang teman menurut saya. Berteori begini, Pak Prabowo ini sebenarnya ingin sesuatu di mana sesuatu itu merupakan agenda politik dia sendiri. Taruhlah misalnya pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur koruptif misalnya. Dia kelihatannya ingin sekali sejak dulu. Saya tahun 2014 itu kan teman beliau. Dan sejak sekarang tuh masih melekat di pikiran dan pernyataan-pernyataannya itu ada di dalam bukunya itu Paradoks Indonesia. Dia menggambarkan betapa buruknya Indonesia itu dan betapa harus muncul pemimpin yang betul-betul tegas, taat konstitusi dan anti korupsi. Itu bukunya sejak dulu dan pernyataannya begitu. Tapi kenapa sekarang tidak jalan? Nah, saya berteori begini. Kan ini politik, tidak bisa dia langsung melaksanakan ide-idenya itu, misalnya memberantas mafia minyak, memberantas mafia apa gitu kan? Karena di sini ada kepentingan politik. Oleh sebab itu penghambat politik itu dia ambil dulu kan. Menurut saya nih, ini tata dulu, masukkan di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, baru
nanti melakukan langkah yang lebih tegas dan lebih jelas berwarna Prabowo. Sekarang warna Prabowo pemerintahan ini kan masih sulit, ya. Iya toh, untuk membuat dobrakan terhadap paradoks yang digambarkan oleh Prabowo itu kan. Paradoks itu kan begini, Indonesia ini miskin, Indonesia kaya raya, kenapa rakyatnya miskin? Itu kan paradoks gitu. Ya, benar. Katanya negara demokrasi, gitu ya, kenapa rakyatnya anarki, gitu kan? Kenapa pemerintahnya sewenang-wenang? Katanya negara hukum. Kenapa hukum hancur? Itu kan paradoks semua. Nah, itu sudah dirumuskan oleh Prabowo dan tinggal sekarang bagaimana melihat kenyataan bahwa bagi dia itu tidak mudah karena faktor realitas politik. Oleh sebab itu dia ambil dulu tuh kekuatan-kekuatan itu, si Bahlil letakkan di sini. Airlangga parkir, si Anu di sini, dia Anu di sini. Wah, itu anak LSM tuh tarik dulu ke sini. Nanti di bawah dia semua. Saya berpikirnya begitu. Karena tidak mungkin Prabowo tuh seperti dikatakan orang, kan yang mengatakan apa Prabowo tuh tidak bakal begitu karena dia itu kan pikirannya pokoknya udah pernah menjadi presiden, ya udah apa yang terjadi Indonesia terserah, pokoknya saya sudah presiden tampil. Ada yang mengatakan begitu. Asal jadi presiden gitu maksudnya. Iya. Cita-citanya kan jadi presiden. Sekarang udah jadi, udah yang lain lupakan aja. Mau apa negara, mau apa. Ada yang mengatakan begitu kan banyak. Tapi kalau saya yang pernah dan dalam waktu yang cukup panjang kenal dan waktu-waktu tertentu cukup dekat karena sama-sama tugas itu, Prabowo pikirannya mau menata Indonesia ini. Mudah-mudahan ya. Makanya saya bilang, mungkin ini bukan analisis politik yang saya katakan, mungkin doa. Ya. Kan beda ya. Jadi campuran antara analisis dan doa karena kita berharap agar Indonesia baik. Jadi makanya saya katakan kita lihat aja kalau setahun tidak berubah ya susah kan. Kan tahun depan 2027 pertengahan. Itu sudah tidak ada pemerintahan yang bisa sungguh-sungguh karena itu sudah mulai proses pemilu. Pemilu ya. Jadi punya waktu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan dari sekarang. Dan itu bukan perkara yang gampang nih. Bukan perkara gampang. Tapi 2 tahun itu cukup sebenarnya untuk memulai. Oleh sebab itu ya kita doakan aja lah. Impossible but doable ya. Tapi unik tadi Prof bilang 2014 Pak Prabowo sempat menulis hal itu ya. Kemudian bukan menulis. Dia menyatakan itu semua. Ya. Lalu sekarang udah jadi buku pernyataan-pernyataannya itu dan itu diminta agar semua orang membaca. Menteri-menterinya tuh kamu harus baca ini semua. Ini Indonesia yang harus bangun. Nah, ketika beliau menjabat ini ternyata baru terlihat nggak semudah itu untuk menciptakan yang ideal gitu kan. Seperti kita tahu ya di sektor, hampir setiap sektor tuh ada mafianya. Di Indonesia ini kan hampir semua sektor tuh ada mafianya. Untuk nyabut mafianya satu-satu tuh butuh PR kan? Iya, tidak mudah nyabut mafia di sini kaitannya dengan sini loh. Ini nyabutnya sudah ditambul kepalanya, ini muncul lagi. Dicabut sini, ada urusan politik sama ini. Iya, betul. Itu yang dihadapi oleh kita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ya susah ya. Indonesia berarti agak negara mafia juga sebenarnya. Iya sih, kalau mau jujur kan iya, coba Anda mau tanya mafia nikel ada, mafia laut ada, mafia hutan ada, mafia udara, dagang frekuensi. Haji ada haji. Apa? Haji. Mafia haji ada mafia haji. Nah, itu jadi untuk satu persatu itu sebuah PR yang satunya aja nggak mudah diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, ini bicara soal mafia. Bicara soal peradilan yang ada nuansa politik. Di Indonesia masih kental lah mafia, peradilan dengan nuansa. Apalagi baru selesai nih kasus Tom Lembong nih kan. Kemudian Prof juga menuliskan bahwa berarti gini, Indonesia itu negara besar. Multikultural, multi macam-macam lah ya, sangat majemuk. Dan luasnya kita punya 17.508 pulau. Kalau bicara hukum, sebenarnya hukum di Indonesia itu untuk keseluruhannya itu bagus loh, bagus. Karena Anda tahu di desa-desa itu rakyat tertib.
kalau ada masalah diselesaikan sendiri oleh kaum, kemudian polisi-polisi di tingkat desa itu mendamaikan, sehingga kalau seumpama Indonesia tuh tidak taat hukum, tidak menghayati hukum, saya kira udah bubar lama. Nah, tetapi dari yang besar itu mafia hukum merajalela di tingkat permainan politik, di tingkat ekonomi elit, sehingga saya pernah berdiskusi di mana tuh letak korupsinya. Letak korupsinya Indonesia kok disebut negara terkorup. Itu ada di ibu kota negara dan ibu kota provinsi dan kota-kota perdagangan. Kalau di pedesaan itu sebenarnya damai kan kita. Anda misalnya pergi malam gitu kan aman gitu ya, dan tidak takut apa-apa. Karena ketidaktertiban hukum itu hanya ada di sektor tertentu. Saya katakan satu apa? Satu sektor ekonomi, ya kekayaan alam dan sebagainya, itulah korupsinya. Sehingga di sini dikuasai oleh oligarki. Aparat penegak hukumnya itu bisa dibeli oleh oligarki, ya kan? Iyalah, Anda nyebut tadi apa? Pagar laut. Itu kan simple kalau mau pakai hukum biasa. Itu undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar mengatakan tidak boleh ada pemagaran laut. Itu akses ekonomi publik. Udah clear. Udah, ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada ancaman hukumannya. Tiba-tiba ada laut dipagari dan disertifikatkan. Masa laut disertifikat? Itu jelas tuh melanggar undang-undang, dan tidak mungkin itu bisa terjadi kalau bukan mafia antara oligarki dan pejabat. Karena yang mengeluarkan sertifikat kan pejabat. Tapi kenapa macet? Itu karena di tingkat elit kita proses penegakan hukum itu pakai jual beli. Anda mau minta hukum apa tinggal beli. Beli kebijakan, coba, beli hukum. Iya, coba Anda bayangkan. Gini loh yang kasus pagar laut ya. Pagar laut ini. Polisi menyatakan ini tidak ada korupsinya. Ini pemalsuan dokumen. Ya, sertifikat itu kan dokumen. Tapi masa pemalsuan dokumen sampai 260 sertifikat itu dilakukan oleh orang yang sama di kantor yang sama. Itu kan pasti mafia. Ya, meliputi 16 desa tuh. 16 desa. Masa yang mengakui hanya satu kepala desa, saya pelakunya katanya. Itu orang bodoh aja tahu bahwa itu mafia. Dan mafianya udah disebutkan oleh masyarakat, perusahaan ini yang melakukan ini. Hilang kasusnya sekarang. Sehingga polisi mengatakan ini pemalsuan dokumen, kata kejaksaan ini korupsi, saling lempar, akhirnya perkaranya hilang. Iya, hilang sekarang. Hilang sekarang. Anda cari ada di mana gitu. Nggak ada yang mau menjawab. Tapi yang biasanya bersuara untuk kasus itu pun juga nggak bersuara lagi? Ya, karena kemudian selalu diredam dan tidak diindahkan. Dan mungkin aja juga yang terbeli. Terkadang kan masyarakat sipil juga tuh yang membela tanpa menjelaskan, bagaimana keanehan seperti ini bisa terjadi. Orang sudah kata jaksa ini korupsi, kata polisi bukan, lain saling lempar, akhirnya hilang kasusnya. Itu pasti mafia. Judol, judi online juga. Itu judol dan pinjol itu satu kaitan. Iya, satu kaitan. Itu kan sudah jelas ya. Seharusnya aktor intelektualnya itu, penanggung jawab utamanya itu Menteri Kominfo. Seharusnya itu. Bukan hanya karena jabatannya dia harus bertanggung jawab itu, tapi dalam proses-proses terjadinya kejahatan itu dia terlibat. Waktu itu kan ada pernyataan kalau nggak salah itu bahwa pemainnya saya tahu ini tahu. Iya. Kenapa nggak langsung dibungkus aja itu? Maka itu pemainnya tuh kan orang yang dia angkat. Dalam hasil pemeriksaan ini yang mengangkat ini dipaksakan oleh menterinya. Yang sekarang masuk penjara itu dia yang dulu mengoperasikan judol dari kantornya itu. Nah, dia yang masuk. Sekarang dia di penjara. Lalu berita acara saya punya 9 alur pemeriksaan itu. Semua menyatakan pertama orang ini yang jahat ini itu tidak lulus untuk menjadi pejabat karena dia satu tidak punya ijazah kompetensi, bukan sarjana pula. Saya tidak menafikan orang tidak sarjana, tapi secara formal kalau
di kantor kementerian orang diberi jabatan tuh harus sarjana. Dia bukan sarjana apa-apa, ngaku ahli IT. Tidak lulus, tapi oleh menterinya dipaksakan supaya dia masuk. Diberi gaji berbeda dari aturan-aturan yang ada. Itu clear, pengakuan itu di depan pengadilan. Tetapi budinya tidak diapa-apakan. Coba itu secara jelas itu. Jelas. Artinya saya katakan ini nih, yang saya katakan ini itu muncul di sidang pengadilan, muncul di berita acara pemeriksaan oleh polisi maupun oleh jaksa di dalam dakwaan. Apa yang menyebabkan beliau nggak jadi tersangka? Nah itulah sebabnya. Kan ada pasti ini mafia. Mungkin kalau rasan-rasannya ini kan ada kekuatan politik besar di belakangnya yang kalau ini diambil nanti itu menarik yang lain. Narik ini, narik itu lalu dibegitukan. Apa ada ancaman khusus kalau dia ditarik yang lain kebuka nih gitu? Ya dia kan pernah mengatakan gitu, kalau kita kebongkar nih kita masuk penjara semua, kan pernah gitu dia. Meskipun bergurau tapi kira-kira gambaran kode aja. Gambaran situasi kita, gambaran sandera menyandera seperti itu. Jadi ini saling keterkaitan ya. Iya, tapi menurut saya seorang yang terpilih secara konstitusional diberi kekuasaan untuk itu, menurut saya tabrak aja begitu. Seumpama saya pun saya tabrak aja, saya yang berkuasa. Iya, tidak akan melanjutkan kolusi sesama masalah. Saya sekarang berkuasa, kamu saya ambil. Mau apa? Berarti sebenarnya Pak Prabowo bisa ngelakuin sebenarnya. Bisa melakukan seperti itu. Kenapa nggak dilakuin? Nah itu nggak tahu Pak Prabowo. Enggak, kalau menurut Prof gimana? Apa sih kira-kira yang membuat beliau berat untuk ngambil keputusan itu? Ya mungkin apa ya? Seperti tadi ada pertimbangan. Iya, pertimbangan itu, politik. Pertimbangan keseimbangan. Oleh sebab itu menurut saya masih nunggu aja sih. Tapi nunggu waktu tertentu. Saya berkeyakinan, ya. Meskipun saya katakan tadi keyakinan itu bukan produk analisis, tapi mungkin doa juga. Pak Prabowo bisa melakukan itu. Kalau Pak Prabowo kan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat seperti untuk memberantas misalnya sesuatu yang ada di haji misalnya ya. Ya haji. Kemudian ada instrumen BPS untuk kemudian mengambil alih misalnya BPH, Badan Penyelenggaranya Haji BPH. Dan penyelenggara haji misalnya kayak gitu. Ya mungkin di situ beliau membuat satu instrumen lain kali untuk membuat. Iya. Jadi lebih cantik kelihatannya begitu kan? Iya bisa. Iya. Jadi gini, karena korupsi itu kan sudah berakar untuk sebuah birokrasi dari atas sampai ke bawah. Misalnya haji itu sampai ke bawah-bawah. Korupsi di Kementerian Keuangan itu pajak dan bea cukai, pajak dan kepabeanan itu udah melekat sekali hampir pada setiap tingkatan. Nah maksud saya ide-ide yang bagus itu tidak mudah langsung dilaksanakan, harus ditata dulu. Ini saya kira dalam proses penataan, bukan menurut saya ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bukan takluk terhadap situasi itu, tetapi ditata dulu. Karena kalau langsung dipindah gitu, goncang di sini, yang baru belum siap kacau. Berarti harus ada yang bisa dibilang punya mata lalat kali ya, gitu, untuk melihat pemetaan ini linknya kemana, betul. Kalau ditarik ini yang kecabut yang mana, bermasalah dengan apa? Tapi kan itu harus yang punya zoom out itu kan. Dia harus menata itu, tapi sebelum menatanya harus ada jaminan posisi politik dia aman kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu natanya pelan-pelan. Seperti itu. Oleh sebab itu mungkin kita banyak tidak setuju dengan kebijakan itu. Tapi kalau kita membaca peta tadi peta saling ini, kita tidak setuju tapi memaklumi terkadang. Oh iya ya kayak gitu. Sedang bersiasah. Iya, sedang bersiasah. Sedang bersiasah ya. Kalau tadi Prof bilang misalnya kayak pagar laut tiba-tiba hilang gitu misalnya. Mungkin karena belum ketemu kali bagaimana memutus ketergantungan antara misalnya pagar laut ini pelakunya, oh ini deh otaknya mau ambil ini loh, ini jaringannya ke sini loh ini gitu. Kalau kamu ini bergerak kamu bahaya di sini. Jadi masing-masing punya sandraan. Oh iya, makanya ini negeri saling sandera. Tapi ya kita sebagai warga negara ya. Ya kita turut antar agar ini menjadi baik. Ini kan rahmat. Negara kita ini kan berkah ya. Benar. Jadi kita harus jaga sama-sama.
Jadi kadang-kadang misalnya orang kemudian masuk ke dalam peradilan politis karena berbeda kubu, itu bisa aja terjadi di Indonesia nih. Banyak terjadi, bukan bisa. Banyak kadang-kadang misalnya nggak ada kasusnya, bisa jadi ada kasus kalau emang dia bermasalah. Sekarang gampang membuat kasus. Apalagi kalau orang mantan pejabat gitu, ya dicari-cari kasus kan mesti ada salahnya. Taruhlah yang terakhir itulah, yang Tom Lembong. Mas Ari, saya ini orang yang sejak dulu tidak pernah membela koruptor. Saya selalu memuji kalau hakim menjatuhkan hukuman kepada orang terdakwa koruptor. Tapi yang kali ini yang Tom Lembong ini saya bela dia. Karena memang nuansanya sangat politis. Anda tahu enggak? Katanya dia didakwa melakukan kebijakan impor gula, iya kan? Padahal cadangan dalam negeri masih melimpah. Oke. Tapi dia melakukan itu atas perintah presiden. Dan yang melakukan dia menteri sebelumnya udah menggariskan kebijakan itu. Lalu sesudah dia ada 4 lagi menteri melakukan hal yang sama sampai saat ini. Lalu kenapa Tom Lembong yang diambil? Itu kan orang jadi ingat. Oh, ini politis. Kesimpulannya di dalam imajinasi kita tuh politis. Yuridisnya bisa dicari. Yuridisnya kan dibangun hukum itu. Kenapa politis? Karena dia dulu pada saat Pilpres itu sangat mendukung Anies dan melecehkan Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi itu yang buat pidatonya saya, kan gitu kan. Iya kan? Lalu dia membuat marah lah. Maka tiba-tiba dia jadi tersangka tanpa jaksa bisa menjelaskan kenapa kok hanya Tom Lembong. Saya selalu bertanya kenapa hanya Tom Lembong? Kenapa yang sekarang ini ditarik kan sedang melakukan hal yang sama dengan dasar hukum yang sama. Masih berjalan lagi? Masih berjalan sampai sekarang. Nah, di pengadilan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong punya niat jahat untuk itu. Karena apa? Ya karena disuruh satu. Yang kedua, dia tidak dapat keuntungan apapun sesudah dicari kemana-mana, tidak ada. Walaupun misalnya ada kesempatan untuk mencoba memberi perkara, mungkin sudah dilakukan kali ya. Tapi memang nggak bisa. Apanya? Mungkin karena misalnya udah ditarget nih. Kadang-kadang perkara tuh bisa dibuat katanya. Oh iya. Dicari-cari mungkin udah nggak ketemu, memang sudah nggak ketemu, nggak ada bukti. Ketemu tetap dihukum juga kan. Oleh sebab itu lalu muncul intervensi presiden dalam bentuk abolisi. Iya kan? Karena gimana? Saya juga termasuk tidak setuju dengan abolisi atau amnesti atau apapun gitu. Karena itu nanti membuka pintu bahwa hukum itu dibuat diintervensi dengan mudah. Pokoknya kalau apa pakai amnesti aja. Pokoknya kamu berbuat apa nanti saya kasih amnesti, saya abolisi. Saya tidak setuju itu. Jadi ada pintu baru ya? Iya. Tetapi menurut saya untuk kasus ini, kalau situasinya sudah dimulai dari bawah busuk begini, ini kalau tidak dipotong dengan adanya abolisi, ini sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya kan begitu, tambah busuk semua kan. Sehingga ya baguslah menurut saya ada abolisi. Ya tapi tentu tetap dengan kekhawatiran dan doa lagi. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Tapi ini uniknya gini, ketika Prof bilang yang menjalankan hal seperti itu menteri sebelumnya dan sesudahnya masih yang sama. Kalau dengan proses peradilan yang sama, semuanya akan masuk mestinya. Seharusnya iya. Kalau pandangan Prof, apakah semua yang pernah menjabat di pemerintahan kalau dicari kesalahannya pasti bisa masuk? Pasti ada. Semua? Pasti bisa masuk semua. Karena itu kan ranah kebijakan. Iya kan? Bukan kejahatan. Semua pemerintah tuh tugasnya membuat kebijakan. Pemerintah tugasnya membuat kebutuhan. Kalau dicari-cari salahnya, setiap orang pasti ada salahnya. Gitu kan? Maka di dalam tata hukum kita dan ke tata pemerintahan ada aturan. Kalau kebijakan jangan dikriminalisasi. Ada mekanisme internal dulu namanya. Kalau dicurigai misalnya itu ada namanya pemeriksaan oleh APIP namanya, APIP, aparat pemeriksa internal pemerintah. Di situ dulu. Jangan langsung dipidanakan kalau urusan kebijakan. Jadi internal pemerintah itu diperiksa dulu oleh Irjen, oleh Badak BPKP gitu. Ada indikasi baru gitu diserahkan. Kalau kebijakan murni ndak bisa dong dibawa ke menjalankan tugas soalnya. Iya.
Apalagi kalau kayak Tom Lembong di pengadilan mampu membuktikan ini loh rapatnya, saya rapat kabinet. Ada di pengadilan ada. Walaupun udah punya bukti tetap masuk. Masih dihukum. Kan itu tidak dijawab ketika kita itu tuh buktinya ada. Kenapa masih dihukum? Nggak ada yang jawab. Apalagi kalau nggak punya ya. Lah iya. Dia bilang tanggal sekian diperintah oleh presiden. Iya. Presiden malah sesudah Tom Lembong dapat amnesti itu. Presiden malah iya dulu saya yang buat kebijakan, tapi kan saya hanya tahu yang sifatnya umum aja, pelaksananya kan di kementerian gitu. Artinya bahwa itu memang perintah presiden gitu. Kalau gara-gara itu bisa masuk, semestinya presiden juga ikut masuk. Makanya sehingga ada yang curiga juga secara politik nih, nakal orangnya. Caranya ini kalau Tom Lembong terus dihukum tanpa ada abolisi, kartu-kartu keterlibatan pejabat lain dan presiden bisa dipaksa dibuka oleh pengadilan. Melalui apa? Melalui banding. Di banding tuh diuraikan semua nih. Iya toh. Lalu di stop aja biar enggak kena itu. Itu bisa begitu. Namanya analisis politik toh. Iya. Makin lebar ya nih. Ada yang bilang justru yang dia saya enggak ya. Tapi ini yang saya baca. Justru abolisi itu untuk menyelamatkan Pak Jokowi, karena otaknya nih Pak Jokowi kan gitu kan, sehingga nanti Tom Lembong spot di situ aja, stop di situ aja, jangan dilanjutkan agar tidak kemana-mana ke situ. Nah, itu analisis yang begitu banyak. Tapi bang, kalau saya setuju terhadap abolisi ini, karena faktanya dia tidak punya mensreah, tidak punya niat jahat, punya motif melakukan itu, tapi motifnya melaksanakan perintah presiden karena dia orang birokrasi kan gitu kan. Saya baca pernyataan presiden yang 2 hari lalu, ya memang saya buat tapi saya kan tidak ikut melaksanakan di lapangan, tanggung jawab pidananya kan Menteri Teknis gitu. Dia yang nyuruh. Pada saat pembuat kebijakan ini pada waktu itu ya saksi utamanya Rini Sumarno. Rini Sumarno diundang sebagai saksi, tidak datang. Hanya buat keterangan tertulis. Itu menurut hukum acara, keterangan tertulis itu tidak perlu dibacakan, tidak yang dijadikan pertimbangan oleh hakim itu hanya yang didengar di fakta persidangan, bukan yang dikirim melalui tulisan. Nah, yang Rini Sumarno ini tidak datang dia, padahal dia salah satu saksi utama, dihukum juga. Beliau kena hukum juga? Enggak sih. Oh, maksudnya Tom Lembong sudah mengatakan ini kuncinya ada di Rini Sumarno, datangkan, dan tidak datang. Enggak datang juga. Daksanya juga cuma bilang dia sakit, nengok orang tuanya di Jawa Tengah gitu. Banyak kejanggalan sebenarnya. Ya, pada saat berikutnya masih sakit, ada alasan lagi gitu. Sampai kuasa hukumnya keluar kan dari ruang sidang. Bener juga ya. Berarti dilanjutkan ataupun tidak, ini sebuah drama yang disaksikan masyarakat sebenarnya mengenai beginilah bentuk hukum di Indonesia. Iya. Tapi bisa diperbaiki, ya kan tergantung pemerintahnya juga. Benar, mungkin bisa ini sebagai satu upaya siasat tadi yang mungkin bisa menjadi lebih baik. Nah di sisi lain nih, Pak Hasto kan waktu itu kan sempat agak vokal waktu itu kan, akan membuka segala macam yang beliau merupakan saksi juga gitu kan, dan beliau kemudian masuk, gitu. Nah akhirnya sekarang udah bisa keluar begini, apakah kemudian yang beliau ingin ungkap gitu akan dilanjutkan itu? Apa Hasto? Iya kemungkinan, tapi sejauh saya kira menyangkut Pak Jokowi aja. Oh gitu. Menurut saya tidak akan menyasar ke yang lebar ke pemerintah. Karena begini, dia merasa, kenapa saya katakan ini, bukan saya, yang saya katakan ini artinya yang sudah muncul di publik. Jadi sebelum Hasto ini ancam gitu, sebelum Hasto ini ditersangkakan, kan dia diminta begini, dia sedang bicara kan membersihkan partai, dan pokoknya Pak Jokowi itu jelek lah terhadap partai, mau dipecat macam-macam, itu ada utusan ke Hasto. Ini muncul di keterangan pengacaranya. Datang ke Hasto, Hasto, kamu harus mundur dari sekjen 1 kali 24 jam. Yang kedua, jangan ada agenda
pemecatan anggota. Pada waktu yang akan dipecat kan Pak Jokowi, Bobi sama Gibran kan, sudah disebut-sebut. Tapi Hasto kan terus jalan, gitu. Nah oleh sebab itu kemudian ya itu dia lakukan itu semua, lalu dia ditersangkakan. Ya ini yang ditulis oleh pengacaranya, oleh Magdir Ismail, sudah disiarkan kemana-mana sesudah dia bicara dengan Hasto. Jadi publik juga lihat ya? Publik sudah lihat pernyataan itu gitu. Dan politisnya lagi. Kenapa? Kok Hasto kok sekarang dijadikan tersangka, dijadikan pesakitan. Semua bukti yang diajukan ke pengadilan itu adalah apa yang dulu sudah diumumkan di tahun 2020. Bahwa Hasto obstruction of justice, Hasto terlibat dalam penyuapan, itu dulu sudah ada. Kenapa baru diadili sekarang? Orang berpikir, dulu Hasto itu kan temannya Jokowi di saat itu, sehingga yang menutupi kasus ini pastilah Jokowi di saat itu bersama KPK waktu itu. Nah kok sekarang baru dibuka? Jadi nilai politisnya kental sekali karena konflik PDI, Pak Jokowi dipecat, Hasto terus bergerak begitu dalam, gitu. Ya kena. Ini analisis politisnya. Analisis seperti itu sah, tidak apa-apa dikatakan, dan artinya ada referensinya yang kuat secara yuridis karena itu dinyatakan oleh pengacaranya secara terbuka. Ya di depan wartawan. Ini loh peristiwa-peristiwa yang mendahului, gitu. Nah itu aja sebenarnya. Jadi kalau di sini kan masyarakat jadi melihat ya bahwa Tom Lembong ataupun Hasto ini bermasalahnya dengan Bapak mantan Presiden. Ya. Dan sekarang ketika ada abolisi dan amnesti ini seolah-olah, bisa aja saya salah, tolong dikoreksi nih, Prof. Bahwa masalah kamu kan dengan Pak Jokowi, bukan dengan saya. Nah ini loh, saya kembalikan begitu. Apakah begitu yang dilihat masyarakat? Sama Anda, betul memang begitu, Pak Prabowo. Ini masalahnya dengan saya apa sih? Saya kan tidak punya masalah dengan Hasto, dengan Tom Lembong. Jadi intervensi aja itu udah kembalikan, selesaikan. Oh begitu ya? Iya, jangan ngelibatkan urusan penegakan hukum di mana Presiden merasa terganggu oleh kegaduhan itu. Bisa ditafsirkan begitu, dan tafsir itu rasional. Apa ini alat kedekatan juga dengan Bu Mega? Siapa? Pak Prabowo. Oh iya, karena kalau dia dengan Bu Mega kan deket ya, sangat dekat. Kan ketika jadi tersangka kan ya Bu Mega pasti ketika Hasto tersangka, sesuatu pasti Bu Mega juga pasti merasa bahwa terganggu lah. Tapi kan hubungan keduanya tetap dekat. Nah, terus berlanjut dekat sampai sekarang akhirnya keluar amnesti ini. Jangan dikira kebetulan bahwa amnesti itu keluar di waktu malam jam 9 malam ketika PDIP sedang mengadakan rakernas di Bali. Itu pasti udah diatur rakernas dulu, nanti sedang rakernas kita kasih amnesti, sesudah itu langsung disambung dengan kongres. Ya kan? Itu kan undangan ke Bali kongres. Biasanya PDIP itu sejak tahun 1999 kalau kongres itu kan selalu meriah, diumumkan 2 bulan sebelumnya. Ini 2 jam sebelumnya enggak ada. Ini kayak darurat. Soalnya orang-orang PDIP sekarang sedang rakernas di Bali, semua diundang ke sana, lalu semua enggak boleh pulang, enggak boleh keluar. Besok kongres, Hasto datang. Iya kan? Dramanya jelas ya, nuansa drama ya. Lihat, ini bisa dibaca di media. Terbuka sekali. Malam diumumkan, Hasto besok keluar, besok lusannya datang ke kongres, begitu rakernasnya selesai. Kan sangat maksud saya bukan kebetulan bahwa amnesti itu diberikan. Berarti sudah tahu tanpa deal bahwa nanti Anda bisa kongres. Wah, ternyata ya. Ini Indonesia nih penuh dengan siasah. Penuh dengan siasah. Tadinya dipikir masyarakat juga ketika ada ya sedikit komunikasi kedekatan Bu Mega dengan
Pak Prabowo, maka Indonesia tidak akan semuanya nggak punya oposisi. Semua akan pro, gitu kan? Iya. Dipikirkan begitu gitu. Iya. Oh, tengah-tengahnya jadi penyeimbang. Iya. Saya baru dengar sekarang nih. Waduh, menarik ya. Sebelum kita closing ini, terakhir nih, Prof. Kan lagi ramai bendera One Piece nih. Dan sampai ada yang baper dengan One Piece ini gitu. Sebenarnya One Piece ini ada satu isyarat kode apa sih dari masyarakat mengenai One Piece aja deh. Saya pernah bikin postingan gitu misalnya. Apa mungkin pernyataan waktu zaman Israel dengan Iran perang. Kan ada peluru kendali apa segala macam. Kita punya Iron Dome nggak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau Indonesia dijajah, bagaimana kita nggak punya pertahanan apa-apa? Nah, ada pernyataan yang unik yang komen. Lihat dulu, kalau yang jajah amanah boleh aja. Kalau yang jajah amanah sama rakyatnya boleh aja gitu. Jadi dia merasa lagi dijajah gitu. Ya, apa ada kode-kode apa sih dari bendera One Piece ini? Dan kalau kode politisnya tuh saya menafsirkannya dua. Satu, ada orang yang memang suka terhadap itu kan simbol perlawanan terhadap pembajak. Ya. Sehingga ada yang mengatakan ini simbol pembajak gitu ya. Padahal itu kalau cerita aslinya kan simbol perlawanan terhadap pembajakan, dan itu yang bisa ngelawan pembajak. Tapi tetap ini dicitrakan jelek, sehingga ada yang mengatakan, ini politisnya dulu. Oh, ini bendera ini adalah untuk menyindir Indonesia, bahwa di Indonesia itu banyak pembajak. Di bawah Republik ini banyak pembajak yang siap. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, itu pesannya seharusnya Republik ini di atas pembajak itu, mengatasi semua pembajak ini, sehingga dia harus dibawa, tidak boleh pembajak itu ada di atas merah putih, harus di bawahnya. Ada yang mengatakan gitu. Nah, tafsir bisa macam-macam. Ada juga yang karena hobi kan. Namanya Gibran sendiri benderanya kan One Piece tuh di baju yang dipakai Gibran itu kan. Ketika orang ribut ini harus ditangkap, harus apa, tiba-tiba ada fotonya Gibran pakai baju yang itu. Iya kan? Iya. Dan itu beredar juga. Terus pesannya ini apa? Lepas dari itu pesan bisa macam-macam, tapi ancaman bahwa siapa yang mengibarkan One Piece di dekat bendera merah putih akan dipidanakan, itu menurut saya berlebihan. Karena di dalam undang-undang tentang atribut negara, undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang, bendera, bahasa, lambang, ada tiga itu ya, burung Garuda dan sebagainya. Itu memang tidak boleh. Di dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, pasal 24 itu dikatakan begitu, siapapun dilarang merobek-robek, menghina, menistakan bendera merah putih. Barang siapa melakukan ini, kata pasal 26, pasal 66 itu, diancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan atau denda 500 juta rupiah. Ada ancaman pidananya. Tapi apakah meletakkan bendera di bawah bendera itu sebuah penghinaan? Kan tidak kan? Enggak juga. Enggak bisa. Mau di pasal apa? Penghinaan itu kalau merobek-robek bendera, menginjak-injak, iya kan, membakar. Itu penghinaan. Kalau ada bendera merah putih lalu ini masa mau dianggap melanggar hukum? Enggak, orang bisa berdebat itu. Loh, saya justru cinta Indonesia, meletakkan pembajaannya di bawah, jangan di atas. Sekarang kesannya Indonesia kan lagi dibaca, gitu, dibaca oleh mafia-mafia itu. Letakkan di bawah, itu harus bendera merah putih yang mengatasi itu. Bisa beralasan begitu orang. Tapi ada juga yang menuntut nanti, enggak, kamu itu menggila merah putih. Kenapa kok seakan-akan bawahan-bawahan merah putih pembajak semua, kan gitu. Multitafsir ya. Multitafsir kan. Oleh sebab itu dalam hal yang multitafsir seperti itu tidak boleh ada pidana. Karena dalam hukum pidana itu tidak boleh ada analogi. Harus pasti. Kalau menghina itu bentuknya merobek, membakar, memberi warna lain. Nah gitu kan, menghina namanya. Berarti berlebihan itu kalau sampai harus dihukum gara-gara itu. Oh iya, berlebihan. Dan tidak akan ketemu pasalnya juga. Oleh sebab itu menurut saya penyelesaiannya bukan hukum, itu kearifan kita saja. Ya himbaulah, itu tidak bagus dong, gitu aja kan. Ayo cari lambang yang lebih bagus. Kritis boleh, tapi jangan sampai mengarah ke
lambang-lambang kenegaraan kita. Itu lebih ke menyindir. Kalau menyindir berarti kan peduli ya. Iya, peduli dengan apa yang terjadi. Terakhir nih Prof, misalnya nih semua yang pada melihat semua yang kita bicarakan tadi, semua konstelasi politik, apa peradilan segala macam, masyarakat kan cuma bisa ngelihat nih. Bagaimana cara kita merespon dan menyingkapi hal-hal yang seperti ini terjadi di depan mata kita gitu. Kalau orang seperti Anda, seperti saya, ya kritis dong berbicara seperti ini. Boleh gitu ya? Oh boleh, sangat boleh. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Kan ada kan Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Di hukum ditersangkakan kan bisa mana aja sekarang. Iya, enggak. Pokoknya boleh lah gitu ya. Yang menghukum yang tidak benar tuh nanti soal lain yang harus dikritik juga. Kita boleh bicara apapun di negara ini untuk meluruskan karena ini milik bersama negara ini. Negara itu ya ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Lah kita rakyat kan negara juga. Iya kan? Jadi punya hak untuk itu. Punya hak untuk itu dan harus dilakukan. Anda berdosa kalau diam. Sebuah negara dan masyarakat itu hancur bukan karena pemerintahnya yang jahat, karena orang-orang baik seperti Anda, seperti kita yang peduli itu hanya diam. Itu justru melancarkan hal buruk terjadi ya. Iya. Waduh, guys, ini obrolan kita kayak daging wagyu nih. Ini asli info-info yang saya sendiri banyak hal yang kita pikir cuma praduga, prasangka atau juga mungkin perkiraan. Nah, ini langsung datang dari Prof, bahkan dengan dasar-dasar fakta yang barusan kita dengar. Jadi ya dan gini, Anda jangan katakan Pak Mahfud tuh bohong, melanggar hukum, membuat fitnah. Anda jangan khawatir. Semua yang saya katakan nih ada referensi beritanya sebelumnya. Sehingga kalau ada yang persoalkan Pak Mahfud kok dibiarkan bicara itu, Anda bilang ke saya, nanti setemuan nih dikatakan oleh ini buktinya. Kenapa ketika bicara di tempat Arie Untung kok jadi dipersoalkan padahal ini dulu sudah dibicarakan ini di sini. Ini sudah ada di pengadilan ini. Jangan khawatir. Ya, yang kita katakan ini benar. Benar ya. Karena saya udah lihat berapa kali pernyataan Pak Mahfud ya. Beliau ini ngomongnya kritis, tapi nggak pernah bermasalah hukum. Nah ini kan berarti aman buat kita. Dibongkar-bongkar semua, tapi memang sudah ada pernyataan publisnya. Oh iya. Yang kadang-kadang masyarakat nggak aware. Nggak aware terhadap itu. Tadi banyak statement yang Prof sampaikan itu, banyak yang masyarakat yang belum paham di part itu, atau juga mungkin nggak terlalu diungkap ke permukaan. Iya, hanya dinikmati oleh segmen masyarakat tertentu biasanya kan. Karena tidak peduli, bukan tidak boleh. Karena kadang-kala itu bukan kepedulian saya. Kalau saya tuh sebelum mengatakan sesuatu, researchnya dari mana dulu. Nah ini kalau terjadi sesuatu dengan saya ini dulu masalahnya kan gitu. Oh iya, ini ada asal usulnya ya, ada dasarnya semua ya. Dan itu asal usul tuh ada di kantor-kantor lembaga penegak hukum dan di kantor pemerintah sendiri. Iya kan, kita ambil dari situ. Saya rasa nih Prof ini banyak tahu hal ya, banyak terjadi yang di belakang ini. Beliau sebenarnya banyak tahu banyak nih sebenarnya, cuma banyak yang nggak diungkap aja. Siapa pelakunya, ini ngapain, kayaknya tahu banyak beliau nih. Tergantung konteksnya juga. Cuma memilih untuk mana yang diberitakan, mana yang enggak, mana yang mungkin beliau taunya di belakang belum ada statement yang dasarnya. Nanti kita undang lagi kalau gitu. Terima kasih Prof waktunya Prof. Terima kasih Arie. Ya. Ternyata sampai ketemu lagi. Masya Allah ini mendewasakan kita, mengedukasi insya Allah ya. Dan teman-teman jika dirasa menarik mau silahkan sebar link ini ke circle teman-teman semuanya agar kita tuh lebih memandang sesuatu tuh nggak tiba-tiba langsung reaktif gitu. Kira-kira melihat sesuatu ini lebih wide lagi gitu. Nggak mudah ternyata memutuskan suatu hal ketika puzzle-nya tersebut saling nyambung dengan yang lainnya. Wah, oke kalau gitu. Inilah mungkin alasannya kenapa waktu kemarin Pak Mahfud gitu ya, kalau misalnya jadi pemimpin kemarin kalau terpilih akan membahayakan banyak pihak. Enggak juga. Enggak juga. Pasti kesulitan seperti Pak Prabowo juga. Oh, sulit juga. Kan sama idenya, tapi harus orang punya taktik sendiri-sendiri. Benar. Terima kasih Pak Mahfud, mudah-mudahan dijaga Allah selalu sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.